Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda di hari Jumat 3 Juni hari ini. Hari yang penuh rahmat bersama Santo Carolus Luanga, seorang martir dari Afrika yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi kita semua. Bagaimana Allah mengutus orang-orangnya, gembala-gembalanya, untuk memberikan juga nyawa mereka bagi pelayanan cinta kepada umatnya. Maka mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di Jumat 3 Juni ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami, menganugerahkan Santo Carolus Luanga menjadi teladan bagi kami untuk sungguh-sungguh berani menjadi domba-dombamu yang setia dan menjadi gembala-gembalamu yang setia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana engkau saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, kalau kita melihat data-data yang ada di Kementerian Agama, berapa ribu macam gereja yang terdaftar. Kalau kita membaca bagaimana perjumpaan orang-orang kemudian dengan rasanya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan egonya sendiri, kemudian mendirikan gereja lagi. Ada begitu macam gereja. Bahkan kalau kita melihat daftar-daftar nama-nama gereja-gereja itu, kita menjadi sedih. Bagaimana mungkin doa Yesus yang menghendaki bahwa semua yang percaya kepadanya menjadi satu dan kemudian terpecah-pecah menjadi begitu banyak, ribuan macam, dan mereka semua merasa diri lebih mandiri, lebih pribadi dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih diakui Tuhan, dan seterusnya. Padahal kalau kita mendengarkan Injil hari ini dengan sangat jelas, Yesus meminta hanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan pertanyaan itu diajukan 3 kali. Simbol kesungguhan dari Tuhan untuk bertanya pada Petrus. Dan juga dituntut kesungguhan dari Petrus. Apakah mau dengan rela menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus yang akan ditinggalkan di dunia ini untuk digembalakan oleh Petrus. Dan Petrus menjawab dengan sungguh-sungguh, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan dengan kesungguhan itu, Petrus diberi tugas dan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku ini." Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa domba-domba Yesus
hanya dititipkan pada Petrus. Dan Petrus adalah pemimpin gereja pertama, gereja Katolik yang kudus, apostolik, satu-satunya gereja Tuhan, satu-satunya di mana Tuhan menyerahkan domba-dombanya untuk digembalakan oleh Petrus saja. Bukan oleh yang lain, bukan oleh manusia sekarang ini. Ketika merasa lebih pintar, ketika dia merasa menguasai kitab suci, saya ingin mendirikan gereja sendiri karena saya lebih tahu tentang kitab suci, maka dia mendirikan gereja. Ketika ada perpecahan sedikit, saya tidak setuju dengan gereja ini, saya tidak setuju dengan pemimpin ini, maka dia mulai mendirikan gereja lain. Ketika dia mengatakan saya tidak setuju dengan cara ibadahnya, saya ingin mendirikan gereja yang lain. Maka sebetulnya mereka merampas kegembalaan Petrus, di mana hanya Petrus yang diserahkan tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, para sahabat insani, berbanggalah dalam gereja yang Katolik, kudus, dan apostolik ini. Anda adalah domba-domba Tuhan yang diserahkan kepada Petrus. Dan Petrus kemudian digantikan oleh pengganti-penggantinya, paus-paus yang kemudian, hingga paus kita Fransiskus yang hari ini tetap memimpin gereja yang diserahkan oleh Yesus sendiri kepada Petrus. Dan mereka adalah pengganti-pengganti Petrus. Paus pertama adalah Petrus, dan paus sekarang adalah paus Fransiskus, pengganti Petrus. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini menguatkan kita juga tentang kesetiaan kita dalam gereja, kesetiaan kita menjadi domba-domba Tuhan, dan kesetiaan kita menjadi penerus kegembalaan Tuhan Yesus. Santo Karaus Luanga yang kita peringati hari ini rela untuk dibakar ketika mereka mempertahankan iman dalam gereja Katolik. Kita tahu bersama, Karaus Luanga sebelumnya bukanlah Katolik. Kemudian ia berpindah menjadi Katolik, menjadi imam yang kudus, dan imam yang sungguh-sungguh mempertahankan imannya, kesaksian, memberikan keteladanan. Bahkan ketika akan dihukum mati, ia rela berjalan bermil-mil jauhnya dan kemudian dibunuh bersama ayah handanya terkasih. Ia rela menunjukkan, saya setia dalam gereja Katolik, saya setia untuk mengabdi kepada Tuhan dalam gereja Katolik, dan kesetiaan itu saya bayar dengan menumpahkan darahnya juga sebagai sebuah kesaksian. Tugas kita, beranikah kita mempertahankan iman kita dalam gereja Katolik, apapun resikonya, apapun yang kita tanggung, kita tetap setia. Baptisan Katolik, sekali dibaptis menjadi Katolik, tetap hidup dalam Katolik dan mati dalam Katolik. Tugas kita, Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.